Ya, teman-teman, kita mulai dari not with me ya, not with me ya, not with me too ya. Selalu menyimak dan mempelajari dari channel ini. Terima kasih Bro ya. Algoritma saham gocap nomor satu. Wah, luar biasa tuh teman-teman ya. Jadi saya harus ganti lagi sama gocap. Makasih ya Bro atas penelitiannya dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat semuanya. Itu yang saya inginkan ya. Dari siapa nih? Dari Bro Muhammad Al-Fatih 410. Alhamdulillah bermanfaat, sama-sama semangat ya. Kita harus menyemangatkan diri ya. Tidak lain tidak bukan yang membuat kita semangat itu adalah yang bikin kita naik. Terus dari Unanun 9524 ya. Belakangan saya anggap yang komentar piring bang daripada ekosistem bandar yang nggak ingin retail cerdas. Bagi saya ini channel Majarah, terima kasih ya Bro, mudah itu yang saya inginkan ya teman-teman ya. Itu yang saya inginkan. Nanti suatu saat bakal saya jelasin katanya. Terima kasih Bro, kita tunggu penjelasannya. Saya kita nunggu ya dari Bro siapa ini? Bro Susanto Dak Katek ya. Semoga saya tahu yang belum pasti, belum lupa suatu saat yang belum pasti belum bisa lupa kalau mau menjelaskan apa harus berbagi sewajar. Jadi terima kasih juga ya Bro Susanto ya Dak Katek Dak Katek ya. Nanti kita apa namanya tunggu kita belajar bersabar teman-teman ya. Tenang saja mungkin Bro Unan mau menjelaskan secara detail. Terima kasih Bro ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat juga ya buat semuanya. Dari Bro Iwan Setiadi ya. Hatur nuhun Kang sama-sama. Terus dari Badar Badri ya. Betul, rekomendasi itu hanya buat kita stekor. Kita hanya berusaha untuk mengetahui ciri-ciri saham yang akan akumulasi oleh juragan kita. Kita hanya mau nonton gitu, nonot gitu kan Bang, semangat Bang, saya tahu. Amin. Makasih ya Bro Badar Badri ya. Saya pikir sih nanti yang di channel ini mudah-mudahan bisa mengembangkan ilmunya teman-teman ya. Jadi kita sudah istilahnya sudah rekomendasi saham, oke lah ikutan rekomendasi saham, tapi kalau teman-teman ikutin rekomendasi saham, ambil ilmunya teman-teman ya. Jadi teman-teman ambil ilmunya. Kalau hanya rekomendasi aja teman-teman, tidak ada orang-orang yang sukses di saham ya ataupun berhasil di sebuah perdagangan saham hanya mengandalkan rekomendasi. Ingat teman-teman itu ya. Teman-teman saya ingin yang ada di channel ini kita bukan menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar. Ayo teman-teman kita sama belajar mumpung ada tempat sharingnya. Kita di sini berbagi, teman-teman berbagi ilmu juga. Ada pengalaman silahkan diungkapkan. Ini pengalaman saya, ini cara teknikal saya. Nanti teman-teman padukan dengan teman-teman di rumah. Nah, itu akan membuahkan hasilnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri. Kalau teman-teman tidak rekomendasi ataupun mencari sahamnya sendiri, nah teman-teman itu akan bangga, saya bisa, saya bisa. Nah, nanti teman-teman bisa mengungkapkan ataupun mengembangkan ilmu itu, nanti juga bisa bermanfaat buat orang lain seperti itu. Saya pengen harapan seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin sebagian yang merespon untuk bisa analisa sendiri dan kemudian sebagian juga pinginnya ada rekomendasi ya. Saya tidak tidak bisa apa namanya melarang gitu teman-teman ya. Mungkin udah nyaman seperti itu. Oke, dari Bro Nusantara Teknik ya. Nusantara Terkini. Oh, Nusantara Terkini. 6718. Terima kasih sama-sama ya. Dari Bro Unan. Unan 9524 ya, Bro Unan ya. Unanun ya. Terima kasih ilmunya Ustaz Ustaz Saham. Ini Bro Unan ada aja. Dari ini dari Torik. Torik siapa nih? Bro Torik ya. Pirausi 4993. Terima kasih edukasinya sama-sama. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Izin nanya, jika ada satu emiten yang nyangkut di atas asumsi dengan buy average 200 dan sekarang di bawah turun sampai ke 150. Jika saya melakukan strategi cut loss dan beli di average yang sama 150 dengan jumlah modal yang sama, apakah langkah itu benar? Nah, teman-teman perlu latihan, pernah berhasil enggak gitu. Kalau saya sendiri kalau yang cut loss teman-teman ya, saya sendiri jarang cut loss teman-teman. Cut loss itu ketika biasanya emiten yang dulu-dulu teman-teman ya, yang dulu-dulu gitu kan. Baru kejemput, ya udahlah udah kejemput, kalaupun dipaksain untuk ditahan,
ini tidak akan jauh tidak akan jauh melangkah jauh, maka saya akan biasa sekali saya cut loss, nanti saya pindah ke emiten yang betul-betul sudah di bawah. Biasanya itu adalah kalau saya sendiri teman-teman ya, kalau saya seperti itu. Jadi kalau ini ya ini hanya niat untuk kejemput aja gitu kan. Udah saya cut loss paling sedikit, paling 1%, 2%. Setelah pas kejemput, udahlah saya emang niatnya itu yang penting kejemput. Nah, dulu itu begitu teman-teman saya itu ya. Untuk average lagi di bawah, mungkin teman-teman kalau suatu saat nanti si emiten itu udah tahu mau ke situ lagi gitu, kenapa di cut loss gitu kan. Kalau itu strategi saya. Tapi teman-teman harus melakukan strategi itu. Coba teman-teman ketika melakukan strategi seperti ini, teman-teman ya. Coba kerugiannya berapa, untungnya berapa, teman-teman perbandingkan ya. Ada memakai strategi seperti ada dan banyak teman-teman ya. Contoh ini udah biasanya strategi yang suka dipakai itu sama strategi scalping teman-teman. Kadang-kadang kalau sudah mentok ke bawah nih dia karena sudah ngambil agak tinggi untuk langsung sebelum ke bawah banget dia cut loss langsung dia isi lagi di bawah. Nah biasanya itu strategi ini strategi scalping teman-teman ya, strategi scalping. Kalau untuk swing saya jarang menemukan, kalau paling banyak itu menemukan yang average aja teman-teman ya, karena sayang teman-teman ya. Karena kita sudah tahu tujuannya kemana si si emiten itu tujuan kemana. Kalau di swing itu kita sudah tahu tujuannya kemana, nanti akan teman-teman pakai strategi average contohnya gitu ya. Nanti akan average itu di mana. Jadi tidak selamanya kita average teman-teman. Kalau contohnya teman-teman di angka 200 gitu ya. Terus di harga 200 kalau di average kan dengan nominal yang sama ke 50 bisa ya seperti itu. Bisa aja teman-teman melakukan yang nama average itu pakai broker yang berbeda. Contoh teman-teman pakai broker A ya. Nanti average itu yang di angka 200 nih pakai broker A. Nanti teman-teman pakai broker B-nya pakai yang harga 150. Nah, bisa jadi pakai strategi itu aja. Jadi teman-teman yang di 200 enggak cut loss, jadi yang ini juga untung gitu kan dengan nominal yang sama kan. Teman-teman, jadi nanti yang 200 pas ke 200 itu kejemput 200 papo, tapi yang ini untung 50 poin. Nah, mungkin bisa seperti itu ya. Kalau cut loss saya strategi cut loss sih banyak yang disarankan silahkan aja gitu. Itu salah satu strategi. Nah, teman-teman pernah mencoba nggak seperti strategi ini berhasil tidak? Biasanya kalau strategi cut loss seperti ini biasanya strategi di scalping teman-teman ya. Nah, kalau scalping oke lah gitu teman-teman. Menggunakan strategi seperti ini. Saya juga sering menggunakan strategi untuk scalping aja. Kalau untuk swing saya tidak menggunakan strategi ini ya. Saya lebih baik saya menggunakan diam aja. Jadi ketika saya average sudah 2 kali masih belum kejemput, pasti average saya sudah lebih murah. Maka saya akan diam aja dan tujuannya hanya kejemput aja. Adapun adapun istilahnya dana yang masih ada, saya akan membeli saham lagi yang posisinya di bawah. Bagaimana menyiasatinya? Nanti ketika kejemput, contohnya yang itu kejemput hanya papo aja ataupun hanya modalnya aja yang ketarik. Nah, yang di bawahnya itulah saya biasa menggunakan untuk keuntungannya, teman-teman ya. Bisa dengan saham lain ataupun di saham yang sama. Yang penting teman-teman kalau yang baru dimasuk utamakan fundamental aja dulu deh ya. Fundamentalnya baik, untung-untung bagian dividen, nah teman-teman ambil aja yang itu. Dan usahakan emitennya yang di bawah ya. Yang di bawah itu seperti apa nih teman-teman, yang suka saya kasih tahu itu seperti sini nih ya. Model kita contoh Telkom deh gitu ya. Nah kalau Telkom itu sering, nah contoh sudah di bawah kan, ini di bawah banget, nah ini sudah di bawah kan. Nah seperti itu teman-teman ya, saya bisa menggunakan itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Yang strategi seperti itu, saya biasanya menggunakan strategi ini untuk swing aja, bukan swing, scalping ya. Jadi saya selalu cut loss, habis itu ngambil aja di bawah lagi karena mungkin lagi bagus gitu kan. Tapi juga jarang-jarang saya gunakan, ya udah kalau cut loss ya udah cut loss aja gitu teman-teman. Saya akan mencari emiten yang lain atau pakai strategi pakai broker yang lain aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan strategi ini berhasil, silahkan teman-teman ya. Itu mungkin strategi teman-teman gitu kan. Oke. Dari Bro Iwan Setiadi, nuhun terima kasih sama-sama ya. Oke teman-teman, ya ada satu lagi deh dari Bro Sutarmo Chandra ya. Saya banyak belajar dari saham ID untuk kelegura sangat bermanfaat. Tapi coba day trading masih boncos, mudah-mudahan kedepannya bisa cuan. Nah kalau untuk day trading teman-teman ya, untuk scalping ya, scalping pakainya menitnya 15 menit aja ya.
Pakai yang 15 menit aja. Nanti teman-teman lihatin ketika masuk ke MA 10-nya ya. Jadi untuk yang day trading jangan yang harian teman-teman ya. Gunakan yang sini nih ada day, nah ada 15 menit. Nah, atau enggak 5 menit. Ya 5 menit, 15 menit silahkan aja teman-teman. Biasanya dia ngikutin MA 10-nya. Nah, oke teman-teman ya, seperti itu ya. Oke. Dari Bro CP Medar Bentang Pabarang, Sampurasun, salam walagri Kang sami-sami, moga ya dina nikmat, sehatlah hari sinergiatin. Tur aya dina ganjar kawilujengan. Amin. Makasih ya Bro ya. Salam terutuk di rumah. Terutuk CP Bentar Bentang Pabarang ya. Oke teman-teman, kita bahas ini dulu teman-teman ya. Ini yang baru emiten-emiten yang sudah dibahas ya, GTBO, PTPP, ini semua sudah dibahas teman-teman ya. Teman-teman masuk ke ini aja, kayak GTBO itu udah dibahas. GTBO di mana ya? Area sini. Nah, GTBO nomor 7 ya. Terus PTPP sudah dibahas juga. Nah, PTPP di nomor 6 ya, sini nomor 6. Terus untuk MLP, WIRG udah dibahas juga ya. WIRG di nomor 2, teman-teman ya. WIRG nomor 2. Terus untuk MLPL, MLPL. Tunggu sebentar. Ada udah dibahas teman-teman MLPL itu. Lihat dulu di sini teman-teman ya. Biasanya saya itu membahas yang sudah jadi lihat dari nomor sini. Nomor 1 sampai nomor 9 ya. Tunggu sebentar ya. Nah, MEPL di nomor 6 ya. Di nomor 6 nyatu sama PTPP ya di sini nih. MEPL nomor 6. Terus apa lagi? Goto di nomor 1, teman-teman. Goto di nomor 1 di sini ya, Goto nih. Ya, ada Goto ya, nomor 1 nih Goto. Terus apa lagi? Goto INDX itu udah INDX nomor 5 ya. Jadi semuanya sudah dibahas teman-teman, tinggal teman-teman cari dari nomor 1 aja di sini ya, 1 sampai 9 ya. Ini yang salah tanggal nih. Tanggal 27 nih. Harus Rabu tanggal 28 ya. MPPL terus Goto semuanya sudah dibahas. Cek dari nomor 1 sampai nomor 9 karena saya di sini ada watchlist sudah saya tulis teman-teman watchlistnya ya di sini nih. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi kita akan bahas emiten TLKM yang akan bagian dividen teman-teman ya. TLKM bagian dividen nih saya sudah nemu beritanya tanggal 28 Mei ya. Telkom mendapat persetujuan memegang saham dalam RUPS untuk membagikan dividen tahun 2024 senilai 20. Gede banget teman-teman dividennya ya. 21,04 triliun atau setara dengan 212,5 per saham. Jadi pembagiin 212 ya. Nah, bagaimana apakah katanya akan dividen trap? Ya, sudah dipastikan kalau dia harganya lumayan teman-teman 5%, 10% gitu kan untuk dividennya dipastikan dividen trap teman-teman ya. Oke. Ini pembagian tanggal berapa ya? Tanggal 20-an ya? Di sini soalnya saya tidak melihat teman-teman di sini nih. Sorry. Nah, di kalender ini saya tidak melihat ada TLKM belum masuk ya. Kita cek di sini TLKM bagian dividennya kapan. Saya lihat itu tanggal 22-an teman-teman sih, tanggal 22 Juni apa ya? Tunggu sebentar ya. Mana tanggalnya di mana ya? Tunggu sebentar. Kalau di tanggal beritanya sih 3 hari yang lalu ya, sekitar 22 Juni teman-teman ya. Tapi di sini belum masuk di apa namanya? Di kalender dividennya belum masuk ya untuk TLKM ini nih. Saya sudah cari tadi TLKM belum masuk. Jadi masih ada sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan kurang ya. 20 harian lah ya, sampai tanggal 22 Juni. Nah, kita catat di sini nih dividen tanggal 22 Juni. Nah, sini aja nih. Ini dividennya keren banget teman-teman ya. Dividen tanggal 22 Juni nih. Dividennya berarti melebihi yang kita prediksi teman-teman ya. 212 ya. Nah, saya catat di situ aja lah biar panjang teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau terjadi dividen trap apa enggaknya? Kalau harga sekarang contohnya berapa harga sekarang itu? Di angka 2820. Nanti kalau sampai bulan Juni berapa? Nanti ngitungnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya di harga sekarang aja ya 212. Tinggal gini aja teman-teman. 212 dibagi
dibagi dengan harga saat itu, saat besok akan dividen trap saat X date ya, ketika X date berapa contohnya, X date di hari ini contohnya gitu ya. Di angka 2 berapa nih? 2820 ya. 2820. Nah, kalau kita kasih sama dengan berapa persen? Sekitar 7%-an. 7,5% lah teman-teman ya. Nanti teman-teman tarik aja apakah akan dividen trap atau enggak. Biasanya kalau yang 1% atau 2% mungkin dividen trap sedikit gitu ya. Cuman kalau yang ukuran sekitar 7%-an teman-teman ya, itu lumayan teman-teman untuk Telkom itu bisa kemana ya? 7%. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, 7,5 di sini teman-teman ya. Kalau sekarang nanti teman-teman ukur aja 7,5% situ ya untuk dividen trap. Sudah dipastikan pasti dividen trap untuk 7% teman-teman ya. Sudah dipastikan. Karena lumayan lebar juga kan. Nah, ini kemarin kita update aja dulu ya. Ini tanda kenaikan sudah dilewatin satu. Ini posisi uptrend ya. Posisi uptrend kita hapus aja ya. Dipastikan kok dia istilahnya dividen trap. Nanti kita pas udah ketahuan kita kasih tanda ya. Nah, untuk Telkom ini perhatikan teman-teman, si bandar si bandar poin akumulasi dengan baik ya. Bahkan 327 miliar per hari kemarin terakhir itu ya. Di tanggal 28 itu Poren ambil. Jadi ada sekitar 20 hari lagi. Bisa sampai ke targetnya nih teman-teman kalau begini. Target saya di mana nih? 3.400 ya. Atau enggak di angka 4.000, jangan jauh-jauh lah teman-teman ya. Jangan jauh-jauh. Ini mungkin bisa ke level kalau 3.100 masih bisa lah sampai ke angka 3.400. Mungkin itu masih bisa untuk mengejar dividennya teman-teman ya. Ini biasanya kalau Poren sama Bandar itu bukan mengejar dividen tapi dia mengejar gainnya. Jadi pas tanggal 22 itu teman-teman sebelum tanggal 22 yang ngejar untuk gainnya itu sudah pada keluar biasanya teman-teman ya. Karena Poren sama Bandar Lokal sudah masuk, ikutin aja. Ini lagi posisi uptrend. Teman-teman ya ikutin aja. Ikutin aja MA-nya karena manfaatin aja teman-teman sampai kapan? Sampai 1 hari atau 2 hari sebelum dividen. Teman-teman kalau ingin gainnya doang silahkan keluar. Tapi kalau teman-teman ingin dividennya ya silahkan teman-teman ya. Nanti ambil dividennya, ambil gainnya juga silahkan kalau teman-teman memungkinkan. Soalnya ini lumayan 7,5% teman-teman ya untuk ya kalau dari 3 miliar 327 miliar berapa teman-teman ya per lembar sahamnya ya. Oke, untuk Telkom kalau dia turun ke level 2800 masih aman di sini ya. Ini masih aman teman-teman. Ini masih aman 2800 masih aman. Hati-hati kalau di sini juga masih aman nih 2690 masih aman kalau turun ya. Tapi kalau dia sudah turun ke level 26660 ya cenderung dia akan downtrend kembali. Tetapi ini sekalinya lagi di maaf harganya ketika akan bagiin dividen. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa di tanggal 22. Sampai jumpa. Nanti itu aja perkembangannya karena Telkom ini akan bagi dividen biasanya suka dikejar sebelum X date itu si Poren si bandar lokal sudah mulai di maaf harganya 2 hari sebelum pembagian dividen atau X date dividen nanti sudah keluar tuh biasanya teman-teman, ada yang keluar nanti mungkin langsung ke 7,5% ketika X date teman-teman ya. Tinggal teman-teman perbandingan aja teman-teman dapat berapa. Contoh kalau dapat 20% ya teman-teman bisa dapat gennya sekitar dikurangin aja sekitar 7%, berarti sekitar 13% untuk gennya. Nanti dividennya bisa teman-teman dapatkan 7,5%-nya. Jadi teman-teman dari gen dapat, dari dividen dapat, cuman terserah teman-teman tuh ya, tinggal dikurangin aja berapa istilahnya untung ruginya lah teman-teman. Lebih baik gennya langsung keterima daripada dividen nanti tak nunggu 1 bulan. Sama aja teman-teman, sama aja gitu ya. Karena kalau yang dapat dividennya udah dapat dividennya, kalau ingin dapat gennya udah dapat gennya gitu kan. Harus milih salah satu, kecuali kalau investing gitu ya, investing ya cenderung ya udah biarin aja lah. Naik lagi kita akan targetnya bukan bukan di sini. Contohnya saya targetnya 4.000 ya udah teman-teman kejar ke 4.000-nya atau enggak 3.400, kalau enggak ke angka 4.010 saya kesukaan pingin di situ. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Yang kata 4.000 adalah harga tengah-tengah. Saya pikir sih 3.400 bisa lah teman-teman ya. Untuk ke 4.000 juga saya pikir juga bisa. Kenapa? Karena posisinya ini 4.000 itu masih posisinya dari tengah ke atasnya tidak terlalu mahal. Memang sih sudah mahal ya karena sudah melewati harga tengah. Tapi untuk 3.400 masih bisa kejemput lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Telkom seperti itu ya, masih posisi murah teman-teman, baru mantul dia, baru mantul dari harga bawahnya ya.
Oke, untuk Telkom seperti itu. Ya mudah-mudahan membantu teman-teman. Posisi juga lagi bagus. Bandar lokal dan polis cenderung lagi akumulasi. Ada ALII ya. Kita lihat ALII, ALII. Lagi uptrend teman-teman ALII. Kita cek ALII posisi. ALII posisi dari harga murahnya udah keluar teman-teman ya. Dan cenderung mau menjemput harga tengah di angka 647. Nah, posisi lagi uptrend, bandar foreign terus akumulasi, bandar lokal pun akumulasi. Secara akumulasi masih keren, masih dimanipulasi dan target saya sudah terpenuhi di sini teman-teman. Target saya sudah terpenuhi ya. Tercapai tanggal berapa nih? Tanggal 16 Mei. Ini buat sejarah aja bahwa saya itu sudah istilahnya udah ngebahas teman-teman ya. Jadi teman-teman ini bukan nanti ini tanggal 24 ya, 24 April. 24 April. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk si ALI ini nih kita lihat target penurunan dulu ya. Ini ada gap teman-teman di angka sini nih, di angka 478. Di sini juga ada gap kecil ya di angka 550. Nah, apabila dia turun ke 550 masih aman, turun ke level 565 masih aman. Nah, yang tidak aman itu dia kalau sudah turun ke level sini teman-teman. Nah, hati-hati kalau sudah mencapai sini di angka 505 ya. Kalau dia masih turun di level 520 masih aman. Kenapa? Masih ditahan di MA20-nya. Apalagi kalau MA20-nya lagi menuju ke atas. Kecuali kalau MA20 sudah mulai dibelokkan, nah itu hati-hati. Ini kemarin dapat dividen ya, berapa perak nih? 4,5 perak. Dia tidak terjadi dividen trap, malahan ditaikin teman-teman ya. Berarti mau memaksakan ke atas teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman di sini nih di angka 590. Ke atasnya ada nggak nih tanda kenaikannya? Nah, ada saya di angka 770 sama di angka 845. Tapi teman-teman perhatikan di sini ada kenaikan untuk harga tengah 650. Nah, ini dia belum pernah menyentuh harga atapnya, artinya suatu saat dia akan melebihi harga tertingginya. Ini emiten yang di-up duluan. Jadi ini lagi bikin siklus teman-teman ya. Siklus pertama dilewati dengan siklus kedua dia posisi uptrend. Nah, targetnya mungkin ke 650 ke harga tengah teman-teman ya. Ingat kalau sudah 650 kita cek dulu 650 di mana. Kita bikin dulu teman-teman. 650. 650. Nah, di sini nih. Ini kita tulis aja harga tengah di sini ya. Nah, ini untuk memastikan kalau sudah lepas dari harga tengah berarti kalau teman-teman beli sudah posisi mahal ya harga tengah. Nah, begitu teman-teman saya menyiasatinya. Oke lah kalau sudah ke harga tengah sudah mahal, saya tidak akan cenderung untuk memaksakan diri teman-teman ya. Oke. Harga tengah, terus di sini juga harga di angka 770 sama di angka 845 itulah harga yang dari saya teman 845 ya di sini. Agak tinggi dikit ya di situ ya. Cuma ya teman-teman ke harga tengah aja sudah mulai bagus lah teman-teman. Posisi uptrend ya teman-teman yang dari bawah santai aja ya karena apabila dia masih turun ke level 550 aja masih aman. Selagi dia ditahan di MA20-nya masih posisi aman. Apalagi beraloka dan cenderung lagi memanipulasi harga teman-teman. Artinya lagi di up terus ya. Oke, jarak target ke harga tengah masih bisa lah teman-teman, masih aman situ ya. Ada PBID ya, PBID. Ini katanya kok menurun katanya. Kita lihat dulu PBID, target yang saya targetkan tercapai dengan baik. Kita tulis dulu sini tercapai teman-teman ya. Tercapai tanggal 23 ya. Ini buat sejarah aja teman-teman, pernah dibahas gitu aja ya. Nah, ini posisinya ke atas, sudah mulai ke atas. Ini tanda penurunan juga sudah dicapai dengan baik. 1, 2. Nah, kita bikin tanda penurunan baru ya. Posisi lagi uptrend. Ini ada si ekor merah di angka 480. Terus di sini ada ekor merah di angka 515 ya. Itu target penurunannya. Di sini juga ada di angka 525. Nah, untuk saat ini yang terdekatnya dia hanya di sini aja teman-teman. Nah, bila dia turun ke level 5555 masih posisi aman ya. Karena apa? Karena masih ditahan di MA10-nya.
Bahkan turun ke level 540 juga masih aman kalau dia ditahan di MA 20-nya. Kita lihat untuk PBID ini posisinya di mana. Mungkin teman-teman dari dividen ya. Coba lihat PBID ada nggak? PBID. Nah, 55 ya. PBID kita cek PBID dari tahun kemarin katanya. Biasanya teman-teman ya kalau dividen biasanya itu tergantung dari RUPS, teman-teman ya. Jadi walaupun kita kira-kira kadang-kadang ada yang tepat, ada yang meleset, teman-teman ya. Kenapa meleset? Karena tergantung daripada rapat umum pemegang sahamnya. Kalau kata RUPS-nya jangan dibagiin, ya walaupun EPS-nya ada ya cenderung dia tidak akan membagiin gitu kan. Nah, kemarin kan katanya 160, sekarang 55, kenapa menurun? Ya, saya bilang kan tergantung dari RUPS-nya, teman-teman ya. Kalau contohnya ini EPS-nya berapa sih tahun kemarin, tahun 2023 itu, tahun 2023 ya dibagi 2024 kan. Ini TTM-nya 49 tuh kan, kemarin aja melebihi EPS-nya, teman-teman ya. Melebihi EPS-nya artinya laba per sahamnya itu kan cuma 49 dibagiin 160, berarti kan lebih daripada yang didapatkan kan. Harusnya secara hitung-hitungan kalaupun 100% harusnya 49 sampai 50, tapi ini kan lebih. Berarti dia kelebihan kas, teman-teman. Jadi akhirnya ya udahlah dibagiin buat dividen aja gitu kan. Nah, tahun 2024 itu kan cuma dapat 64 ya. Dibagi 50 ya mungkin kan di bawah 64. Kalau kemarin tahun kemarin itu karena dia kenapa lebih? Kan RUPS-nya pinginnya lebih. Ya udah kalau pingin lebih susah, teman-teman ya. Susahnya kenapa? Karena yang menjalankan dividen itu adalah hak prerogatif daripada RUPS gitu, teman-teman ya. Diusulkan itu kan cenderung menurun karena dari nilai EPS-nya aja ini kecil, teman-teman ya. Kemarin aja waktu 160, ternyata tahun 2023 itu hanya menghasilkan 54 aja kan. Nih, ya. Bahkan 49 untuk tahun 2024, ini tahun 2023 itu berapa dia? Tahun ini. Cuman 47 ya. 49. Yang 49 kan dibagiin tahun 2024 itu dapat 160, teman-teman. Berarti di sini doang nih. Dia dapat 49 lebih daripada kurang daripada dividennya ya kan. Kalau dividennya 160, ini 49, artinya dia itu berdasarkan RUPS, teman-teman ya. Jadi saya bilang kan ini hanya kira-kira, yang nyatanya itu ketika RUPS ya. Bahkan emiten-emiten yang tidak bisa bagiin dividen tiba-tiba harus bagi dividen bisa ketika diusulkan di RUPS-nya harus bagiin dividen gitu kan. Mau nggak mau gitu kan, berdasarkan quorumnya harus begitu. Adapun yang biasa bagiin dividen tiba-tiba ketika rapat itu pingin tidak bagi dividen ya akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Contohnya saham Demas gitu kan. Demas tiba-tiba tahun ini tidak bagi dividen ya, tiba-tiba nyungsep gitu kan. Tapi pas mau up gitu berbagi dividen langsung naik lagi gitu. Karena Demas itu dari dulu emang patokannya dividen, teman-teman ya. Makanya ketika berbagi dividen Demas naik lagi gitu, teman-teman. Jadi tergantung RUPS-nya ya. Ingat ya, kenaikan sama penurunan dividen itu tergantung daripada RUPS-nya itu, teman-teman ya. Oke, kita PBID posisinya di mana? PBID sudah mahal banget, teman-teman, hati-hati ya. Sudah posisi di mahalnya, hati-hati. Nah, kalau dia tidak sampai menyentuh harga over, teman-teman, artinya masih akan terus melakukan kenaikan. Ya, apabila tidak bisa melakukan over. Tapi kalau sudah menyentuh overnya, berarti dia akan mentok di situ. Nah, biasanya emiten-emiten yang tidak bisa menyentuh harga overnya, cenderung dia akan memperoleh harga kenaikan yang baru, teman-teman ya. Saya pikir sih 590 bisa lah, teman-teman. Kalau di sini kan tidak terdeteksi, teman-teman, di sini nih. Nih, ini itu tidak terdeteksi, teman-teman, di sini itunya. Ya. Di tanggal 25 itu tidak deteksi. Ya terdeteksi itu yang bawahnya, yang ini aja nih terdeteksinya. Nah, jadi teman-teman mungkin ini sudah dipucuk, hati-hati aja. Ini sudah dipucuk, teman-teman ya. Ini sudah dipucuk, hati-hati walaupun secara teori bisa mencapai harga teratasnya kembali, tetapi ini sudah mulai mahal, teman-teman. Jangan sampai teman-teman FOMO ya, karena sekarang sudah mahal. Ingat, emiten ini pun walaupun sudah harga tinggi tetap dibawa ke bawah lagi. Kalau mau ngambil nanti setelah habis harga tengah aja. Kisaran di angka 300-an lah, teman-teman ya. Ini pernah dibawa ke harga atas dan dia cenderung jebol juga di angka
300. Nanti teman-teman upayakan ngambilnya setelah harga tengah sekitar 420 ke bawah ya. Soalnya posisi bandar lokal lagi jualan nih. Poren ikutan jualan, kemarin jualan lumayan tapi ngambil lagi. Mungkin di markup harga sampai ke level 590 aja. Saya tulis pucuk aja sini ya. Pucuk nih. Nah, kalau dia bisa melebihi pucuk, teman-teman berarti dia mau melanjutkan. Biasanya kalau yang suka saya bilang teman-teman ya, ketika emiten sudah tidak bisa melewati offernya, cenderung dia akan memberikan harga pucuk terbaru biasanya teman-teman. Makanya ini mungkin habis daripada pucuk nanti tung dikit baru turunin. Ini posisi masih uptrend, tapi hati-hati dalam posisi dia sudah mahal ya. Oke teman-teman. Ya, selanjutnya ada MTEK ya. MTEK. Elang Mahkota. Ini punya grup dia teman-teman ya. Punya grup MTEK. MTEK posisi lagi murah, teman. Bahkan sekarang sudah murah banget ya. Lagi posisi murah banget. Oke, posisi lagi murah, teman-teman ya, murah. Ini MTEK sudah mulai ada siapa? Ada si bandar lokal akumulasi, Poren juga akumulasi. Kalau Poren sudah lama akumulasi sejak tanggal 6 Mei ya. 6 Mei itu Poren akumulasi. Ban per hari ini ngambil 3 miliar kan. Nah, bagus berarti teman-teman. Jadi si MTEK ini lagi akumulasi sama Poren ya. Lagi Poren akumulasi nilai bagus. Nah, bagaimana ini posisinya? Posisi kalau menurut saya ini lagi murah, teman-teman. Artinya teman-teman ngambil sekarang pun masih kalau fundamental ya, fundamental murah ini mah. Walaupun dibawa ke bawah lagi ya murah banget teman-teman ya. Jadi sini tuh murah banget. Maka kalau dibawa ke bawah lagi lebih asik lagi. Kenapa? Karena murah banget ya. Dipantulkan teman-teman ya. Jadi sudah bikin step nih. Step 1, step 2, step 3. Ini step 4-nya gagal kan. Diganti dengan step 4 yang sini. Ini sudah mulai melebihi MA10 sama MA20-nya. Tinggal tunggu konfirmasi satu lagi. Lihat si MA10-nya menuju ke atas enggak. Kalau menuju ke atas, certifikat dia mau melanjutkan kenaikan. Karena secara teori bandar lokal akumulasi, bandar Poren pun akumulasi. Sudah ada lagi di markup harga. Nah, jadi ini dipastikan harusnya secara teori teman, secara teori harusnya bisalah mencapai ke angka 585. Tapi tunggu konfirmasi si MA10-nya sudah mulai berada di bawah karena kan baru nembus aja. Bisa jadi ini hanya prank aja untuk melakukan pengambilan lebih bawah lagi karena si bandar lokasi pun bisa jadi seperti itu. Makanya tunggu konfirmasi MA10-nya di bawah karena menuju ke atas. Nanti ada tanda-tanda kenaikan di angka 585 sama di angka 600. Apabila jebol 600 dan dia mencapai target ke angka 645 sudah dipastikan dia akan uptrend bisa menuju ke level selanjutnya yaitu di angka 800-an sampai 700-an teman-teman ya. Ini level selanjutnya dari sini di angka 720. Jadi ini kepastian untuk uptrendnya itu harus bisa melewati 640 lebih 1 tik ya 655. Oke, teman-teman. Secara teori ini sudah lagi uptrend karena apa? MA200 masih posisi di bawah MA10 sama MA20 dan di bawah candle. Ya. Itu tanda-tanda uptrend seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan sini bisa ada dorongan menjadikan si MA10-nya ataupun si candle-nya kembali lagi ke real uptrend-nya ya, yaitu di bawah candle, di bawah MA10. Jadi ini yang biru ini harus di bawah candle. Ya, yang biru kan MA10 nih ya. Nah, di bawah candle cenderung dia akan uptrend biasanya kalau sudah di bawah candle. Apalagi di penghutan bandar Porennya sedang bagus teman-teman. Jadi ini lagi lucu-lucunya di sini teman-teman. Malahan tidak waktu turun pun tidak keluar si bandar Poren, malahan dia nampung barang-barang daripada bandar lokal. Nah, ketika mau uptrend sudah mulai mau uptrend, ternyata bandar lokal ngambil lagi, Poren ngambil lagi. Secara teori harusnya atau enggak nanti si bandar lokal itu ngambil barang-barang Poren teman-teman biasa seperti karena kemarin waktu dia penurunan ngambil barang Poren. Nah, biasanya suka gantian ya. Oke, di sini laporannya ada CAK, ada ZP yang bagus ya terakhir ya tanggal 28. Tanggal 28 untuk domestiknya BB sudah masuk teman-teman. BB sudah mulai masuk sama si KZ ya. BB sama KZ besok suka memaaf harga ya. Bagus teman-teman ya. Oke, tanda kenaikan ada di angka 585 sama di angka 600. Kalau sudah tembus 640 lebih dikit sudah dipastikan bisa ke angka 725. Ya, karena posisi sekarang posisi murah, teman-teman. Masih murah. Ini pasti berarti dia mau dijual di harga murahnya silahkan aja di angka sekitar 620-an ya di sini nih. Nah, ini berarti harga murahnya di sini, teman-teman. Dia cenderungnya standarnya di sini kalau dia mau dijual harga murah. Berarti dia akan kembali lagi nanti ke harga murah bangetnya, up lagi ke harga murah. Kalau belum break ya area 650-nya di sini, teman-teman. Dia cenderung akan bermain di arah situ.
Maka ini percobaan lagi, ini percobaan yang kedua kali ya. Satu dan yang kedua kali. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan membawa manfaat. Apabila ada kekurangan silahkan disampaikan di kolom komentar. Teman-teman mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya ucapkan selamat selamat berlibur ya bagi teman-teman yang melaksanakan liburan. Salam tentukan di rumah dan tetap jaga kesehatan dan ciao.